Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Alfiansah. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Sekarang saya akan menjadi seorang turis wisata kuliner atau food tourist. Nah, ini personal data saya. Saya jadi akan memperkenalkan kepada kalian 3 makanan yang makanan tersebut mempunyai rasa yang lezat dan juga makanan tersebut juga sudah terkenal baik nasional maupun internasional. Saya akan ngasih tahu ke teman-teman dulu apa sih yang disebut kuliner itu. Ada yang tahu? Makanan. Satu makanan, ya benar. Lebih tepatnya, kuliner itu adalah istilah yang sering dikatakan ketika Anda menyebut sebuah olahan makanan atau masakan. Istilah ini juga sering digunakan ketika Anda melakukan kegiatan mencicipi makanan, atau kalau misalnya kalian lihat di TikTok itu tuh ada kayak food vlogger kayak Jejak Si Gundul. Nah, itu tuh kegiatan kegiatan berwisata kuliner. Dalam pengertian yang luas, kuliner dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan makanan, mulai dari proses pembuatan, teknik memasak, hingga hasil olahannya. Nah, proses pembuatan makanan itu mencakup 6 bagian. Yang pertama, pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Kedua, ada teknik memasak. Teknik memasak yang kalian pakai itu mau seperti apa? Mau pakai api, di uap, atau di listrik, dan sebagainya. Dan hasil olahannya apa? Hasil olahannya tuh berupa makanan atau berupa minuman. Nah, ini latar belakang hidangan Indonesia. Salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis masakannya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara yang terdiri dari sekitar 6.000 pulau berpenghuni dan menempati peran penting dalam budaya nasional Indonesia secara umum. Makanan asal Indonesia juga terkenal dengan bumbu rempahnya yang melimpah, sehingga tak jarang ini menciptakan rasa makanan atau masakan yang sulit ditemukan di negara lain. Jadi kalau misalnya kalian itu ke negara-negara, biasanya kan negara orang tuh kayak nggak enak gitu makanannya. Terus orang-orang luar juga kebanyakan ngelihat makanan Indonesia tuh enak-enak gitu kan. Nah, karena Indonesia itu mempunyai rempah-rempah yang emang di setiap masakannya tuh mengandung rempah-rempah gitu. Dan yang membuat makanan khas Indonesia itu terasa lezat karena di setiap makanan Indonesia itu mempunyai makna atau filosofi. Nah, aku bakal ngasih tahu ke kalian 3 makanan yang mempunyai filosofi atau makna di dalamnya. Pertama ada rendang, kedua ada seblak, dan ketiga ada gudeg. Nah, nih. Aku bakal ngebawa kalian ke daerah Sumatera terlebih dahulu, lebih tepatnya di sini nih, Minangkabau. Nah, sekarang kita lagi berada di Sumatera Barat. Rendang adalah hidangan khas Minangkabau yang terbuat dari daging sapi yang dimasak dengan santan, rempah-rempah, dan bumbu lainnya. Rendang dimasak dengan cara ditumis dengan api kecil selama berjam-jam, hingga bumbu meresap dan daging menjadi empuk dan kering. Rendang memiliki cita rasa yang khas, yaitu gurih, pedas, dan manis. Rendang juga memiliki aroma yang harum dan menggugah selera. Rendang biasanya disajikan dengan nasi hangat dan sambal. Rendang juga bisa kalian temuin di mana-mana ya, mau di rumah makan Padang, kalau misalnya kalian Idul Fitri juga, dan sebagainya. Nah, filosofi rendang itu mencakup 3 bagian, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, kegigihan. Kenapa? Karena kesabaran, kebijaksanaan, kegigihan itu meliputi proses memasak rendang yang membutuhkan waktu berjam-jam mencapai hasil yang berkualitas. Nah, ini kalau misalnya kalian, ini tuh real life-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mencapai sesuatu, itu tuh harus dengan sabar. Sama halnya kalau misalnya kalian masak rendang, kalian juga harus sabar. Karena kalau misalnya kalian terburu-buru, rendang yang kalian olah itu jadi gak sempurna lah gitu.
Kebijaksanaan, pemilihan bahan makanan yang tepat dan cara memasak yang tepat agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Jadi pemilihan bahan baku juga harus dengan bijak. Kayak kalian juga kalau misalnya mau mencapai sesuatu atau mau memilih keputusan itu harus dengan bijak juga. Kegigihan, proses memasak rendang yang tidak mudah putus asa yang dibutuhkan dengan mencapai tujuan. Kegigihan dalam mengejar cita-cita. Nah sebenarnya dari ketiga itu menurut aku ada yang paling yang paling inilah filosofinya tuh yang paling yang paling kerasa gitu sama kita, yaitu kebersamaan dari filosofi rendang itu sendiri. Karena kalau misalnya kita makan rendang, pasti kan kita rame-rame ya gitu, makan rendang. Terus kalau misalnya kita Idul Fitri juga makan rendang itu enaknya disantapnya bareng keluarga. Nah ini bahan-bahannya, kalau misalnya kalian mau bikin rendang juga bisa. Ini di SS, 500 gram daging dan lain-lain. Nah ini cara memasaknya, tumis bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, dan serai hingga garam dan lain-lain. Kalian bisa foto ini. Selanjutnya kita ke provinsi kita sendiri yaitu Jawa Barat. Seblak. Seblak ada hidangan khas Jawa Barat yang terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan berbagai macam seperti bakso, sosis, telur, sayuran, dan bumbu-bumbu. Seblak memiliki cita rasa yang khas yaitu gurih, pedas, dan asam. Seblak biasanya disajikan dengan taburan bawang dan kerupuk. Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa seblak itu nyeblak yang artinya itu sakit hati. Jadi kalau misalnya kalian mikir sesuatu gitu, kayak misalnya aku pernah diputusin atau nggak pernah dibentak dosen segala macam, nah waktu kita ingat itu tuh kayak sakit, nah itu tuh nyeblak kalau di kamus bahasa Sundanya tuh. Nah arti lebih kurangnya menyegak, segat. Rasa seblak dicirikan dengan menggunakan kencur pada seblak. Seblak yang dimulai populer sekitar tahun 2000-an di Bandung, diduga di Garut dan Cianjur Selatan sudah ada kuliner seperti ini sebelum zaman kemerdekaan. Jadi konon makanan ini lahir saat krisis pangan yang melanda selatan Parahyangan akibat dari penjajahan. Namun tidak ada catatan atau sumber yang jelas mengenai sejarah kuliner ini. Seblak ini menjadi makanan jajanan yang digemari berbagai kalangan masyarakat, khususnya anak muda, seiring perkembangan tren jajanan tradisional dan kaki lima. Seblak tidak hanya disajikan dengan istrinya, seblak berkembang menjadi makanan yang modern dan berhasil menarik perhatian. Nah ini kondimen-kondimennya. Yang ini mah opsionalnya kalau kalian mau campur bakso atau segala macam opsional. Nah ini cara membuatnya. Kalian bisa SS kalau misalnya kalian mau bikin. Nah ini kayak gini fisiknya. Nah sekarang kita lari ke gudeg. Gudeg adalah hidangan khas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Nah, gudeg dibuat dari buah nangka yang tumbuh di banyak pulau di Kepulauan Melayu, khususnya di Jawa. Jadi asal-usul ini tuh waktu Kesultanan Mataram sedang membangun ibu kota di Yogyakarta, mereka itu lagi krisis pangan. Hingga membuat mereka kelaparan. Dan akhirnya dia ngelihat ada pohon nangka dan ada buah nangkanya tapi yang belum jadi. Dan sama pohon kelapa. Nah, dia punya ide kalau misalnya si pohon nangka ini direbus dan si kelapanya itu dijadikan santan. Akhirnya dari kata inilah menurut legenda menjadi asal mula nama makanan yang ditemukan oleh prajurit Mataram tersebut atau bisa disebut dengan gudeg. Nah, ini bahan-bahannya. Kalian kalau misalnya mau buat juga bisa SS ini atau foto. Ini stepnya rebus nangka muda dalam air mendidih selama 10 menit, tiriskan. Step kedua, tumis bumbu halus, panaskan minyak goreng, tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan nangka dan santan, masukkan nangka dengan santan ke dalam panci. Tambahkan daun salam dan daun jeruk, lengkuas dan serai. Step 4, masak gudeg dengan api kecil, sambal diaduk sesekali agar santan tidak pecah. Masak selama 6-9 jam hingga nangka empuk dan berwarna coklat. Terima kasih.